Oke, shalom teman-teman ya diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pastor Elroy dan hari ini dalam shortcut video yang pendek ini saya ingin kita belajar tentang pemaknaan dari apa itu tafsir dan kemudian perbedaannya dengan bukti sejarah, definisinya dan kemudian perbedaan serta penggunaannya dalam studi-studi akademik khususnya yang berkaitan dengan teologi ya. Nah, mari teman-teman sebelum kita lihat kita langsung cek, kita langsung lihat kepada satu video dan video ini cukup bagus dan video ini juga sebagai salah satu alat bukti bagaimana gugurnya pendapat-pendapat teman-teman di luar Muslim terhadap tuduhan mereka terhadap kekristenan dan ini berkaitan dengan historisitas Yesus Kristus. Saya tidak akan mencampuri atau masuk ke dalam pembahasan video yang disampaikan oleh narasumber, tapi saya ingin mengetengahkan fungsi dan penggunaan tafsir dan bukti sejarah, sehingga kita mempunyai perspektif yang jelas tentang apa itu bukti sejarah, apa itu tafsir, bagaimana pendekatan relevansinya dengan konteks penggunaannya. Sehingga ketika kita berdebat, kita berdiskusi, kita tidak menggabungkan antara tafsir dan bukti sejarah, itu dua hal yang berbeda. Mari kita langsung to the point, kita lihat videonya teman-teman. Bahwa ada orang yang digantikan, tapi memang Yesus Kristus sendiri yang disalibkan. Dan tafsir ini kita bisa baca dari penegasan misalnya Syekh Mahmud Saltut, Grand Syekh Al-Azhar. Tetapi beliau itu meninggal tahun 1963. Tetapi ada yang lebih awal yang menyebutkan Isa itu wafat. Siapa beliau? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Lebih senior. Tahun berapa beliau wafat? Tahun 1908. Jadi ini menarik. Tafsir Al-Kabir dalam tradisi kesarjanaan klasik ditulis oleh Muqatil Ibn Sulaiman. Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Isa itu meninggal. Oke teman-teman, itu penggalan video yang saya dapat di YouTube dan ini dibagikan juga di salah satu grup debat Muslim Kristen. Adalah salah satu alat bukti bagaimana mementahkan tuduhan dan ini juga sebagai bukti bagaimana benar adanya historisitas Tuhan Yesus dari dia lahir, dia mati dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan saja tafsir dari kalangan Muslim, tapi juga jauh sebelumnya ada sumber eksternal maksudnya di luar Kristen seperti Samosata dan kemudian Flavius Josephus dalam bukunya The Iniquitous Jews dan lain sebagainya. Oke, nah mari kita lihat dia menggunakan di sini pendekatan tafsir. Bagaimana pendekatan tafsir untuk menafsir dan bukti sejarah. Nah, mari kita lihat perbedaan keduanya. Sehingga ketika ada video-video seperti ini, perdebatan-perdebatan bagaimana orang berargue, itu kita tidak jatuh kepada logika falasi, kita tidak jatuh kepada strawman, kita tidak jatuh kepada circular reasoning, tapi bagaimana kita menggunakan relevansi tafsir itu pada tempatnya, pada konteksnya, dan kemudian bukti sejarah itu pada konteksnya. Nah, saya sudah membuat Google Slide dan kita bisa melihat di sini, teman-teman. Oke. Nah, di sini, teman-teman, kita bisa melihat poin yang pertama, kita bisa melihat bahwa tafsir adalah ilmu yang bertujuan untuk memahami. Yang pertama untuk memahami dan kemudian untuk menjelaskan dan menafsirkan makna teks suci. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik dalam hal ini ya. Sumber-sumber sejarah kadang ditafsir berupa bukti, buku, fakta sejarah dan lain sebagainya. Yang paling banyak dalam hal konteks ini kan historisitas Tuhan Yesus yang coba ditafsir. Nah, jadi supaya kita tidak gagal paham, maka kita harus punya pemahaman di sini. Pemahaman yang memadai tentang tafsir. Nah, jadi tafsir sendiri adalah ilmu yang bertujuan satu untuk apa? Memahami, yang kedua untuk menjelaskan, dan yang ketiga
menafsirkan makna teks-teks suci berdasarkan berbagai pendekatan. Nah, ada beberapa pendekatan, saya tulis saja 3 di sini, yaitu tekstual, kontekstual, maupun pendekatan historisitas. Nah, teman-teman lihat yang berikut tentang tafsir. Nah, tentang tafsir, tafsir selalu bersifat interpretatif karena memang dipengaruhi oleh konteks budaya, politik, dan keilmuan penafsir ya. Jadi teman-teman di sini kita melihat bahwa tafsir yang seringkali digunakan itu selalu bersifat interpretasi. Jadi interpretasi seseorang itu terhadap objek tafsirnya itu seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial. Yang paling banyak itu juga konteks budaya, konteks latar belakangnya dia, siapa dia, sosial, budaya, politik, dan keilmuan dari penafsir itu yang akan mempengaruhi hasil tafsir terhadap objek tafsir tersebut. Nah, kalau kita kembali lagi melihat orang ini menggunakan dalam video ini, dia menggunakan tafsirnya, kita bisa melihat itu sebenarnya tafsir tahun yang digunakan aja itu tahun yang masih relevan, yang masih muda sekali. Tuh, jadi tafsirnya itu lebih kuatnya di situ dengan bukti-bukti yang lebih tua. Ini tafsirnya masih muda sekali. Kemudian kita melihat juga yang berikut, ini fakta sejarah. Nah, fakta sejarah tadi di atas adalah pengertian tafsir dan kemudian pengertian tafsir, sifat tafsir itu, lalu kemudian kita masuk kepada fakta dan sejarah. Nah, fakta dan sejarah yang dibukukan dalam informasi yang dianggap objektif, didokumentasikan dan ditulis berdasarkan bukti empiris atau catatan historis dalam konteks akademik, maka hal ini mencakup 2 hal. Yang pertama adalah fakta historis. Jadi fakta historis itu adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang nyata yang terjadi pada masa lalu, disertai bukti, artefak, dokumen, sumber-sumber primer. Contoh, banyak kan teman-teman, bagi kekristenan historisitas Tuhan Yesus itu sudah final, jadi tidak lagi diperdebatkan. Tetapi bagi orang-orang di luar Kristen ya masih saja diperdebatkan sampai hari ini. Bagi kekristenan finalitas Kristus Yesus itu sudah selesai bagi kekristenan, tapi orang-orang di luar ini mencoba kembali lagi untuk mengorek, lalu mencari sumber-sumber yang lain dan kemudian mulai mendebat. Nah, maka fakta historisnya adalah fakta yang terjadi pada masa lalu serta bukti-bukti. Kita bisa melihat bukti, artefak, dokumen, atau sumber primer. Selain sumber di Alkitab yang menjadi dasar dari bagaimana seorang apologet Kristen, akademik Kristen, teolog Kristen mendapatkan sumber informasi, maka Alkitab menjadi finalitas yang pertama, dasar, fondasi yang pertama dari semua sumber. Itu lalu sebagai sumber primer adalah Alkitab. Yang kedua, kita juga dapat melihat dari pernyataan orang-orang yang sumber-sumber eksternal di luar Kristen seperti Samosata, Flavius Josephus dalam buku The Iniquities of Jews. Nah, yang berikut adalah historiografi, penulisan sejarah berdasarkan metodologi ilmiah yang memang melibatkan kritik sumber, analisis, dokumen, bahkan ada rekonstruksi narasi sejarah, dan selain rekonstruksi ada dekonstruksi sejarah. Sejarah yang dibukukan yang lebih dekat dengan rekonstruksi objektif. Dan hari ini kita bisa melihat uji-uji karbon dan lain terhadap artefak, terhadap sumber-sumber yang lain, papirus atau hal-hal yang lain, dokumen-dokumen sejarah yang ditulis. Nah, ini hal yang paling penting. Jadi ketika kita melihat diskusi-diskusi dan perdebatan-perdebatan, maka kita harus punya presuposisi yang baik, punya pengertian yang baik. Pengertian baik itu baik secara ontologis maupun secara epistemologi. Ya, know how to know, we must know, mengetahui bagaimana kita harus tahu, itulah ilmu di situ. Nah, makanya kita perlu di sini untuk melihat pengertian dari tafsir. Misalnya di kekristenan kita ada Henry Matthew, Barnes, dan lain-lain sebagainya, ada Utley dan lain sebagainya. Itu adalah tafsir, pendekatan mereka untuk terhadap objek Alkitab di situ. Nah, kemudian ada
tafsir dan bukti sejarah di sini. Tafsir itu seringkali digunakan dalam konteks teologis spiritual. Tafsir dinilai dari sisi spiritual teologis dan tujuan pemaknaan teks-teks kitab suci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan moral dan keimanan, bukan saja pertanyaan moral dan pertanyaan keimanan, tetapi bagaimana menafsir Alkitab yang ditulis pada masa lampau itu pada konteks kekinian, sehingga pembaca hari ini dapat memahami konteks pada waktu itu. Jadi tafsir, namun harap diperhatikan dengan baik bahwa memang tafsir selalu rentan terhadap perbedaan interpretasi karena sifatnya yang subjektif. Karena apa? Karena latar belakang sosial, budaya, politik, bahkan mungkin saja doktrin atau pemahaman keilmuan dari si penafsir itu yang akan mempengaruhi cara dia menafsir terhadap objek yang ditafsir. Nah, ini yang paling penting untuk kita pahami dengan baik. Dan memang tafsir selalu berkaitan dengan hal-hal teologis, karena memang untuk teks-teks tujuannya pemaknaan teks kitab suci untuk menjawab pertanyaan moral dan keimanan. Itu bahayanya tafsir adalah selalu rentan terhadap perbedaan interpretasi karena sifatnya subjektif. Tetapi fakta dan sejarah yang dibukukan lebih kuat dalam konteks validasi akademik karena tergantung kepada bukti empiris. Nah, di sini sahabat teman-teman semua. Jadi itu harus bisa dalam debat-debat, dalam diskusi, kita harus bisa meletakkan tafsir, relevansi tafsir konteksnya apa, relevansi fakta dan sejarah konteksnya apa. Jadi kemudian sebaliknya fakta dan sejarah yang dibukukan menjadi alat untuk melacak jejak historis yang lebih objektif. Nah, itu. Jadi jejak sejarah yang lebih objektif. Nah, jejak sejarah yang lebih objektif itu kan butuh ada sumber-sumber primer, ada sumber lain yang mendukung sejarah tersebut dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melihat video-video nanti debat-debat, diskusi Muslim Kristen dan lain sebagainya, lalu di situ kita bisa melihat, oh ini bagaimana yang dia sampaikan ini jatuhnya tafsir, yang disampaikan ini bukti, fakta. Jadi ada tafsir dan bukti fakta itu dua hal yang berbeda, digunakan pada konteks validasi akademis, yaitu fakta dan bukti, dan tafsir adalah dasar normatif untuk memahami teks-teks kitab suci, sehingga kita menjadi jauh lebih cerdas di dalam memahami perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita di sore hari ini dengan video yang singkat ini tentang tafsir dan bukti sejarah. Shalom.